Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau sedikit mengulas tentang beberapa orang yang bertanya mengenai isu-isu permasalahan ya tentunya. Makanya dari itu saya akan jadikan tutorial online ya untuk kita belajar semuanya. Oke, ada pertanyaan pertama. Ketika menginput kakak atau nomor induk keluarga ya, NIK ya, nomor induk keluarga dan nomor kakak itu selalu hilang, katanya harus pakai tanda petik seperti ini. 00 misalnya 32 01 09 21 misal 5564 atau 66 gitu ya. Nah, harus pakai ini katanya, harus pakai tanda petik. Gimana sih Kak? Katanya kan supaya apa namanya nicknya itu uh, nicknya itu nggak hilang. Misal seperti ini. Ini kalau tanpa tanda petik maka dia akan hilang. Contohnya seperti ini. Kita ambil, kita pastikan di sini, kita buang ininya. Nah, jadinya seperti ini, gitu ya. Jadinya seperti itu, kita hapus ini tanda ini, emang tadi saya sengaja kasih tanda. Sekarang pakai tanda enggak ya? Enggak ya, oke. Nah, harus pakai tanda petik terus katanya. Gimana sih Kak caranya supaya saya nggak pusing ngasih tanda petik terus? Katanya kayak gini ya hasilnya. Nah, ini tuh teman-teman, ya kan? Mudah sebenarnya kalian kalau tahu tuh. Jadi kalian sebelum atau sesudahnya nggak apa-apa. Misal seperti ini kan, ini kita hilangkan satu atau kita taruh di sebelah kirinya ya. Nah, artinya yang ini ya. Nah, ini tuh seperti ini terus. Saya nggak mau gitu kan. Saya ngasih tanda petik capek gitu kan, kadang lupa gitu kan. Saya ingin fokus memasukkan nicknya daripada tanda petik tersebut. Nah, caranya gimana sih teman-teman? Oke, kita tulis di sini nomor ya. Anggapannya nick ya, atau nama lengkap ya. Sesuai nick ya, sesuai di KK atau di KTP-nya. Terus lagi nomor nicknya di sini ya, NIK, bukan nomor induk kerja ya, kan ini. Oke, salah satu caranya yaitu dengan cara memformat dulu ya data ininya, khususnya di data banyak ya, misal seperti ini kan, bukan ribuan lagi ya, ini mungkin miliaran ya kalau kita hitung, karena kan Excel itu angka ya, ketika 1000 aja dia baru masih bisa nih, 1000 masih bisa ya, kalau 10.000 ya masih bisa juga, 10.000 masih bisa. Gimana kalau nyampe 16 digit gitu kan, karena kan nick itu 16 digit ya, misal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, dia akan jadi seperti ini. Gimana sih caranya ya? Tentunya kita blok dulu ya, kita bikin tabel dulu deh biar rapi. Nah, seperti ini. Kita bikin tabel dulu biar rapi teman-teman. Keterangan ya di sini ya. Kalau ada keterangannya ya kan. Ini hanya buat contoh teman-teman. Teman-teman yang bertanya seperti tadi, yang bertanya keluhannya seperti tadi ya, saya kasih tipsnya teman-teman. Caranya yang pertama, teman-teman harus ubah dulu, format dulu dan ininya ya, si kolomnya kita blok atau kita select ya. Pilih di sini ada teks ya. Nah, kalian pilih teks. Nah, jadi kalian otomatis ini dia nggak akan hilang seperti ini lagi. Kita format teks dulu langsung ya. Kita format teks.
Nah, ini pasti seperti ini lagi. Kenapa? Karena memang di format itu harus sebelumnya, ya, jangan sesudahnya. Kalau sesudahnya dia akan seperti ini tetap, ya, gitu. Itu ya, teman-teman. Oke, kita mulai 320109. Misal ya, ini daerah Jawa Barat ya, Bogor tentunya. Misal ada 30 bulan 07, terus lagi 88 1 misalnya. Nah, dia otomatis teman-teman ya, seperti itu. Supaya bertambah lah, kita ambil. Tuh, dia nggak bisa apa, nah, sekalipun rumus ya, dia nggak bisa menjadi data. Kenapa? Karena kita format. Ini tuh khusus diketik teman-teman, teks ya. Misal kita masukkan rumus lookup, nah, atau concatenate ya, tenate, misal seperti itu. Nah, ini kita enter. Nah, dia akan tetap datanya akan timbul seperti ini. Dia tidak akan menghasilkan. Nah, kecuali teman-teman pindah ke general. Nah, ya. Atau masih teks saja ya contohnya. Concatenate ini misal nih Bogor ya. Bogor. Nah, jadi koma ini. Nah, enter. Nah, ini kan tetap ya data ya. Kita harus rubah ininya teman-teman. Apa ya? Kalau di akunting juga nggak bisa, karena kita udah format ke teks. Nah, coba kita copy di sini, kita bikin di sini, kan? Udah berubah lagi karena kita general ya. Nah, tapi kalau kita pindahin ke teks ya, dia akan tetap seperti ini. Kenapa? Karena kita udah masukkan rumus. Nah, gitu ya. Jadi untuk kita kan sekarang tuh permasalahan di kita itu memberikan angka ya atau number ya sebanyak 16 digit atau seterusnya sehingga tidak terjadi seperti ini ya. Ini contoh kecilnya. Gitu. Ini bebas teman-teman mau ketik dari 0 juga nggak apa-apa, kosong misal 34 misalkan, enter. Dia tidak akan menghilang. Nah, coba kalau di sini, gitu kan, di sini belum diformat ya teman-teman. Kita tulis 0034 misal, dia akan hilang. Nah, tuh ya. Tuh, contoh kecilnya seperti itu. Itu tadi banyak banget ya, apalagi yang pegawai desa ya tentunya. Itu tuh butuh banget itu, karena memang pekerjaannya dengan nik ya. Gitu. Misal di sini nama Hidayat aja ya. Oke. Ini contoh kecilnya keterangan baik aja ya. Contoh. Dan seterusnya ya. Oke, satu pertanyaan udah saya jawab tentang tentang menulis ya atau mengetik, tentang mengetik angka sebanyak 16 digit ya atau nik digit supaya enggak menjadi miliar ya, bla 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 gitu kan. Oke, pertanyaan keduanya, oke, ada yang bertanya lagi tadi itu pertanyaan kedua adalah menggabungkan huruf. Oke, di sini misal di sini ya sheet 2 aja ya teman-teman. Di sini adalah tentang ada yang bertanya ya, Kak, bagaimana cara menggabungkan huruf?
ya misal di sini tuh ada email ya, nomor telepon atau email gitu ya, terserah sih, atau apa gitu ya, atau kata pertama, kata kedua. Nah, misal aku sayang. Nah, kita gabungkan. Nah, caranya gimana sih teman-teman? Oke ya, gabungkan. Nah, ini satu aja ya contohnya teman-teman. Jangan banyak-banyak. Yang penting kalian paham, teman-teman paham. Ya. Gabungkannya kita menggunakan rumus concatenate. Nah, rumusnya seperti ini. Concatenate. Nah, ini ya teman-teman, kita kasih tanda petik. Nah, sama dengan concatenate. Dalam kurung kita klikkan ini di apa? Kita select di kata pertamanya atau data yang ingin kalian gabungkan ya. Klik juga ini. Nah, dalam kurung aku sayang. Kasih tambahan di sini kalau mau panjang kamu. Di sini bikin lagi, aku benci kamu. Aku benci kamu. Kita gabungkan kembali. Tinggal tarik aja. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Ya, pertanyaan teman-teman udah dijawab, baru 2 ya. Oke. Ada yang bertanya lagi nggak sih? Oke, ada yang bertanya lagi tentang, kita ganti sheet ya, jadi sheet 3, tentang cara mencari data yang duplikat. Misalnya di sini ada nama ya, banyak nih, misal di sini ada nama, kelas, nama bapaknya, atau udahlah kita buat contoh saja ya teman-teman, satu aja lah ya, biar nggak banyak nama lengkap misalnya. Misalnya di sini ada Aldi, Mujib ya, Mujib, Sandi, dan lain sebagainya ya. Oke, Sandi ini ya, Sandi, Mujib, dan Aldi. Nah, kita ambil 2 atau, nah di sini ada lagi salah ketik ya, maksudnya Mujib di sini. Wah, ada double kan? Nah, gimana sih caranya nyarinya gitu? Kita blok nama yang ingin dicari ya. Kita pilih format kondisional ada di menu home ya. Pilih hide cell rules ya. Pilih duplicate values ya, oke. Nah, di sini udah kelihatan ya yang duplikat ya. Nah, kalian mau duplikatnya yang mana gitu kan? Mau pakai apa gitu, apa warnanya mau custom ya, terserah. Di sini pilih warna. Nah, di sini ada warna merah jernih banget, itu ada merah tua kayak darah seperti itu, atau mau yang hitam seperti ini gitu kan, atau yang kuning gitu ya, terserah teman-teman gitu ya. Oke, saya warna kuning aja, pilih klik OK. Nah, dia akan berwarna kuning, klik OK. Nah, ini berarti namanya ada 2. Oke ya teman-teman, itu kalau kita hapus dia akan hilang. Itu ya, kita ganti dengan nama Soekarno. Wih, ya. Oke. Nah, ada lagi yang bertanya, Kak, saya setiap kerja kan saya nggak terlalu paham rumus, saya ingin menjadikan huruf itu besar semuanya, atau huruf awalnya besar atau kapital ya, kesannya kecil gitu kan. Seperti itu. Gimana sih caranya katanya? Oke, kita menggunakan rumus upper di sini. Upper, proper,
proper, dan 2 aja cukup ya. Nah, sekarang kita kita ubah hurufnya atau kata-kata ini menjadi huruf besar dan kecil. Itu ya, sama dengan langsung aja upper. Dalam kurung klikan ini, klik OK. Aldi itu kan besar ya, teman-teman. Sini Mujib. Oke. Satu lagi. Nah, kita ambilnya dari sini aja ya, dari upper ya. Nah, ya. Oke, ini kan besar ya. Kita proper. Kita perkecil ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ya, seperti itu. Pertanyaan ketiga. Ada lagi yang bertanya tentang, kita benerin dulu nih, biar sekalian rapi gitu ya, sekali bikin tuh. Ada yang bertanya lagi tentang apa namanya, kayak bikin rumus katanya. Gimana sih Kak cara men-select ya atau mengunci tabel dan sebagainya gitu kan. Oke, untuk bukan rumus ya teman-teman, itu tuh dikunci ya tabelnya, datanya seperti itu. Misal contoh seperti ini, kita akan kunci data ini gitu ya. Oke, kita sebelumnya bikin dulu deh data. Misal di sini ada nama barang, terus lagi quantity ya, QTY langsung aja segitu. Di sini ada HP Samsung, quantity-nya 5. Terus lagi ada HP OVO, quantity-nya ada berapa ya? 5 juga atau 3 gitu ya. Terus ada lagi HP itu besar ya, tapi kapal kecil juga ya. Setelah HP apa lagi ya? HP Oke, di sini ada HP apa ya? Vivo ya. Vivo, nggak tahu lah mereknya. Vivo berapa gitu. Ini hanya buat contoh ya teman-teman. Di sini ada 4. Biasakan ketika teman-teman bikin tabel, di sini ada nomor ya sampingnya. Nah, di sini kita kunci datanya atau tabelnya. Ada 2 cara untuk kunci ya. Cara pertama, di sini bisa kita blok datanya seperti ini. Kita kunci di sini misal barang. Nah, terus ada lagi dengan cara kita blok. Nah, biasanya ini ketika kalau udah ini dia akan berganti jadi nama barang ya. Atau kita ganti, misal kita bikin 2 lah ya teman-teman, biar enggak acak-acakan gitu ya. Sini. Nah, di sini kita blok dulu. Pilih di sini ya, teman-teman, bloknya. Pilih data. Pilih formula ya. Nah, ini ya. Pilih define name. Nah, setelah itu silakan masukkan datanya nama tabel yang ingin dikunci, terus dikuncinya misal apa ya, misal hit gitu aja ya.
Nah, kita ini kan udah ya, udah. Atau kalau takutnya nggak percaya, silahkan blok lagi seperti ini, pilih ini, klik OK. Nah, setelah selesai seperti ini, maka silahkan teman-teman bikin rumus atau apa gitu ya. Misalnya di sini ada HP Samsung gitu ya. Nah, saya pengen tahu berapa HP Samsung itu gitu ya. Caranya kita menggunakan rumus ya. Jadi kita nggak usah select terus ya. Ini untuk contoh saja. Sama dengan lookup. Lookup itu apa sih? Oke, lookup itu untuk mencari data ke bawah dan ke samping gitu ya. Berarti kita mencari datanya ke samping ke sini ya. Ini kolom 1, ini kolom 2. Nah, kita masukkan ini, klik ya maksudnya. Kita select titik koma, kita masukkan data barangnya. Barang yang mana dulu nih? Yang ini apa yang ini? Sama semuanya. Tadi itu kita kunci tabelnya dengan nama barang. Nah, oke. Oke ya, loh, dia langsung merah seperti ini. Dia langsung kunci, titik koma. Karena kita pengen mencari quantity ya, maka tuliskan 2 di sini. Kenapa 2? Karena ini tuh kolom kedua. Kolom satunya di nomor barang, kolom keduanya di quantity. Titik koma 0. 0 itu apa sih? Nah, 0 itu untuk merapikan data. Sebenarnya nggak usah 0 juga bisa. Kalian pakai true alphabet mass. Nah, bisa atau pakai file terserah. Tapi saya lebih suka menggunakan 0, lebih simple karena di keyboard. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini. Samsung tinggal 5. Tuh ya. Nah, jadi seperti itu. Itu tuh bukan rumus, teman-teman, tapi kunci tabel. Nah, itu ya. Oke, pertanyaan ketiga udah saya jawab. Pertanyaan berikutnya adalah memberikan tanda centang, gitu ya. Untuk tanda centang itu biasanya di karakter cek dulu di sini. Di simbol, teman-teman ya. Nah, oke, kita cek di sini. Klik insert, di menu insert pilih simbol. Nah, di sini udah ada karakternya 252 ya. Kalau teman-teman yang belum pernah mungkin nggak akan ada di bawah ini. Ini tuh biasanya yang udah digunakan. Kita klik, kita insert. Nah, oh ya, udah ya. Kalau mau nambah lagi silakan klik insert lagi. Terus gitu ya. Tuh ya, ini contoh. Dia yang bertanya seperti itu. Tuh, kodenya 252. Oke. Oke, itu aja dari saya tentang jawaban pertanyaan dari rekan-rekan, dari saudara-saudara semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya dan silakan simak dan semangat buat kita semua.